Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Sepasang Walet Merah. Bagian 2. Fajar baru saja menyingsing. 2 ekor kuda hitam berlari menuruni lereng Bukit Batok. Penunggangnya sepasang walet merah. Wulan memperlambat lari kudanya ketika mencapai kaki bukit. Sebaiknya kita lebih cepat lagi meninggalkan bukit ini, adik Wulan, ujar Jaka. Untuk apa? Toh tidak ada yang harus diburu. Jaka mengangkat bahunya. Benar juga kata Wulan tadi. Mereka memang tidak sedang memburu seseorang. Jadi untuk apa harus cepat-cepat? Dan lagi, dengan berjalan seperti ini tidak akan menarik perhatian orang. Semalaman aku berpikir, kata Jaka agak bergumam. Tentang apa? Tanya Wulan. Tentang Cepu Manik Tunjung Biru. Apa yang kau pikirkan dari benda itu? Aku berpikir sebaiknya kita mencari keterangan tentang benda itu. Maksudmu? Yah, kita harus tahu jenis benda apa, untuk apa, dan kenapa orang-orang sampai menginginkannya. Tidak mungkin mereka berani mempertaruhkan nyawa untuk sebuah benda kalau tidak bermanfaat sama sekali. Jaka mengemukakan pikirannya. Si gila jubah hitam mengatakan kalau benda itu merupakan benda pusaka. Jelas banyak kegunaannya, Wulan menimpali. Kau tahu benda apa itu? Kalau aku tahu, kau pun pasti tahu, Kakang. Susah juga, ya. Kita sendiri tidak tahu, tapi orang menyangka lain. Itulah hidup. Mereka tertawa bersama, tapi tidak tahu apa yang ditertawakan. Namun mendadak tawa mereka berhenti. Seketika itu juga, mereka menarik tali kekang kudanya. Belum sempat menarik napas, mendadak secercah sinar keemasan meluncur deras ke arah mereka. Awas, Kakang! Teriak Wulan. Dengan sigap Jaka melompat dari kudanya melesat ke udara sambil bersalto 2 kali. Sinar keemasan itu lewat di bawah kakinya, dan hampir menyambar Wulan. Untung gadis itu tak kalah sigap dengan Jaka. Dia melompat cepat dari kudanya. Sepasang walet merah dengan manis mendarat di atas tanah dan berdiri tegak berdampingan. Hampir bersamaan, mereka mencabut tombak yang kedua ujungnya bermata tajam. Kembali 2 berkas sinar keemasan meluncur deras ke arah mereka. Tapi sepasang walet merah sama sekali tidak bergeming. Dan ketika 2 sinar keemasan itu hampir menyentuh tubuh, dengan cepat masing-masing menggerakkan tongkatnya. Terak, terak, 2 sinar itu meluruh ke tanah. Tampak sebentuk bunga anggrek dari bahan logam keemasan menggeletak di ujung kaki mereka. Dewi Anggrek Emas, desis Wulan mengenali senjata itu. Belum lagi selesai kata-kata terucap, tiba-tiba di depan mereka muncul seorang wanita cantik. Dia mengenakan baju berwarna kuning keemasan. Pada rambutnya yang panjang terkepang, terselip bunga anggrek berwarna kuning emas. Wanita itu adalah Dewi Anggrek Emas. Tangannya menggenggam setangkai bunga anggrek yang sangat besar. Panjang jodoh kita bisa bertemu di sini, suara Dewi Anggrek Emas terdengar lembut mempesona. Kedua matanya yang bulat indah tidak lepas menatap wajah Jaka. Apa yang kau inginkan? Dewi Anggrek Emas, mengapa kau menghadang jalan kami? Tanya Wulan ketus. Dia benci melihat pandangan mata itu terhadap kakaknya. 10 tahun tidak bertemu, rasa rindu sekali. Apakah perasaanmu sama denganku, Jaka? Dewi Anggrek Emas tidak menghiraukan pertanyaan Wulan. Tentu saja aku rindu, sahut Jaka. Kakang, bentak Wulan kesal. Jaka menatap adiknya yang kelihatan sewot. Dia paham betul kalau Wulan membenci wanita itu. Rasa benci itu memang dapat dimaklumi. Sebab, meskipun Dewi Anggrek Emas memiliki wajah cantik dan bentuk tubuh indah, namun tingkah lakunya liar. Segala macam cara selalu digunakannya untuk menjerat pemuda-pemuda tampan untuk memuaskan nafsunya. Dewi Anggrek Emas sampai sekarang masih penasaran karena belum juga dapat menundukkan Jaka. Hatinya belum puas kalau pemuda tampan itu belum tunduk di bawah kakinya. Hanya saja yang jadi ganjalan utamanya adalah Wulan. Dewi Anggrek Emas, kalau kau tidak ada keperluan penting, sebaiknya angkat kaki dari sini. Bentak Wulan penuh kebencian. Justru aku datang memang sengaja mencari kalian, sahut Dewi Anggrek Emas. Kau pasti sama seperti yang lain. Menyangka kami memiliki benda keparat itu. Dengus Wulan, sebaiknya kalian serahkan saja benda pusaka itu padaku.
Bukankah dengan demikian kalian akan selamat? Dewi Anggrek Emas mengerling genit pada Jaka. Kami tidak tahu di mana benda itu. Jelas, lantang suara Wulan. Benar begitu, Jaka? Tanya Dewi Anggrek Emas dengan suara dibuat selembut mungkin. Mungkin, sahut Jaka sambil mengangkat bahunya. Dia senang membuat wanita ini jadi penasaran. Jaka tahu betul kalau Dewi Anggrek Emas selalu menginginkan dirinya. Maka setiap bertemu, Jaka selalu mempermainkannya dengan halus. Dan itu berarti benda pusaka ada pada kalian, bukan? Tanyakan saja sendiri pada Wulan, kata Jaka. Wulan jadi gemas melihat sikap kakaknya yang seperti memberi angin pada wanita liar itu. Rasanya ingin memaki-maki, namun saat ini bukanlah waktu yang tepat. Wulan jadi tambah gregetan melihat Jaka tersenyum-senyum. Di tangannya tidak lagi tergenggam tombak bermata dua. Senjata itu sejak tadi sudah diselipkan di pinggangnya. Kalau benar benda itu ada padaku, kau mau apa? Gemas Wulan menantang. Dewi Anggrek Emas hanya tertawa saja. Nenek jelek, rebut benda pusaka itu dari tanganku. Teriak Wulan mengejek. Kadal buduk, kurobek mulutmu. Geram Dewi Anggrek Emas. Muka dan telinganya merah saat itu juga ketika dipanggil nenek jelek. Secepat kilat Dewi Anggrek Emas melompat sambil mengibaskan bunga anggrek raksasa yang menjadi senjata kebanggaannya. Wulan yang sudah muak sejak tadi langsung menggeser kakinya ke samping. Dan tombak bermata dua pun digerakkan dengan cepat ke atas. Terang, dua senjata beradu sangat keras sehingga menimbulkan pijaran bunga api. Dewi Anggrek Emas lantas melesatkan tubuhnya dan berputar satu kali tanpa menjejak tanah lebih dulu, lalu kembali menyerang dari atas. Wulan segera memutar tombak pendeknya seolah-olah memayungi kepalanya dari gempuran lawan. Namun tanpa diduga sama sekali, Dewi Anggrek Emas mengegos ke samping, lalu kakinya melayang deras ke iga tawan. Ih, Wulan tersentak. Buru-buru digerakkan tangannya menangkis kaki yang mengarah ke iganya, sambil memiringkan tubuh sedikit. Dewi Anggrek Emas tidak ingin mengambil resiko. Cepat ditarik kakinya kembali dan dijejakkan di tanah. Namun baru saja kakinya sampai di tanah, Wulan menyerangnya dengan satu tombak mengarah dada. Tidak ada pilihan lain bagi Dewi Anggrek Emas. Ditangkis tombak pendek itu dengan senjatanya yang berbentuk bunga anggrek raksasa. Terang. Kembali dua senjata beradu keras. Seketika tangan Wulan seperti kesemutan. Bergegas ditarik pulang senjatanya. Demikian juga yang dialami Dewi Anggrek Emas. Jari-jari tangannya menjadi kaku. Hampir saja senjatanya lepas kalau tidak segera dipindahkannya ke tangan kiri. Pertarungan yang baru berlangsung dua jurus itu mendapat perhatian serius dari Jaka. Diam-diam dikaguminya kemajuan Wulan. Dua kali adu senjata, dua kali pula Wulan hampir melontarkan senjata lawan. Kelihatannya selama 10 tahun ini, Dewi Anggrek Emas tidak mengalami perubahan. Baru dua jurus saja, Jaka telah dapat menilainya. Kenapa berhenti, takut? Ejek Wulan. 10 orang sepertimu, aku tidak akan mundur setapak pun. Dengus Dewi Anggrek Emas. Bersiaplah. Terima jurus mata geledekku. Selesai berkata demikian, Wulan menggerakkan kakinya menyusur tanah dengan cepat. Tombaknya dibolak-balikan cepat ke depan. Dua ujung tombak yang bermata tajam mengarah ke dada lawan. Dewi Anggrek Emas menyambut serangan itu dengan jurus anggrek maut itu diputar-putar bagai baling-baling. Tubuhnya meliuk-liuk bagai karet. Lihat kaki, teriak Wulan keras dan tiba-tiba. Secepat itu pula ujung tombaknya mengibas ke kaki lawan. Dewi Anggrek Emas menggeser kakinya segera tetapi ternyata terpedaya. Serangan Wulan yang mengarah ke kaki hanya tipuan saja. Sedangkan dalam waktu yang hampir bersamaan, kaki kanannya naik cepat dan menyambar pinggang. Setan! Dengus Dewi Anggrek Emas kaget. Cepat-cepat Dewi Anggrek Emas mengarahkan senjatanya untuk melindungi pinggangnya. Tapi lagi-lagi tertipu. Ternyata kaki Wulan tidak sampai menyambar pinggang. Justru pada saat kaki itu bergerak, Wulan membarengi dengan memutar tombaknya ke atas. Kali ini Dewi Anggrek Emas tidak bisa lagi mengelak, tombak itu sangat cepat menyambar ke lehernya. Mau tidak mau Dewi Anggrek Emas menangkis dengan tangan kirinya yang masih bebas. Ah! Dewi Anggrek Emas memekik tertahan.
Dengan cepat dia melompat sejauh 2 tombak ke belakang. Tangan kirinya sobek cukup lebar. Darah segar mengucur deras. Dewi Anggrek Emas segera menotok jalan darah di tangan yang luka itu. Sekejap saja darah berhenti mengalir. Dewi Anggrek Emas memandang sengit pada lawannya. Giginya terkatup rapat dengan geraham bergemeletuk menahan geram. Dia hampir tidak percaya kalau Wulan memperoleh kemajuan begitu pesat. Jurus-jurusnya makin berbahaya. Gerakannya sangat cepat, sukar diduga arah dan tujuannya. Sementara Jaka yang sejak tadi mengawasi dengan seksama pertarungan itu, tersenyum-senyum melihat Dewi Anggrek Emas mendapat luka. Dia acungkan ibu jarinya saat Wulan menoleh dengan bibir tersungging senyum. "Jangan besar kepala dulu, Wulan. Aku belum kalah," desis Dewi Anggrek Emas dongkol. "Kau ingin adu kesaktian?" Wulan menantang. "Bersiaplah. Terima jurus anggrek seribuku." Dewi Anggrek Emas memasukkan senjata bunga anggrek raksasanya ke balik ikat pinggang. Kemudian direntangkan kedua belah tangannya ke samping. Dengan diiringi jerit melengking, secara cepat kedua tangannya bergerak. Seketika benda-benda yang memancarkan sinar keemasan bertebaran deras ke arah Wulan. "Hai!" Wulan berjumpalitan menghindari serbuan anggrek emas yang dilontarkan Dewi Anggrek Emas. Senjata yang berbentuk bunga anggrek berwarna emas itu datang bagai hujan tumpah dari langit. Begitu derasnya sehingga Wulan agak kerepotan menghindarinya. Terang, terang, terang. Beberapa kali tombak bermata dua beradu menahan serangan anggrek-anggrek emas yang datang tanpa henti. Bahkan kini Dewi Anggrek Emas menggerakkan kakinya dengan cepat seperti ingin memutari tubuh Wulan. Wulan sadar betul melihat keadaan ini. Tanpa menunggu waktu lagi, tombak bermata dua itu pun diputar-putar bagai baling-baling. Dewi Anggrek Emas sangat terkejut melihat tubuh Wulan seperti hilang di balik gulungan sinar keperakan. Dengan hati panas diliputi penasaran yang tinggi, Dewi Anggrek Emas makin mempercepat gerakan sambil melontarkan senjata andalannya. "Habiskan semua senjatamu, nenek sihir!" teriak Wulan mengejek. "Wih!" Dewi Anggrek Emas makin geram hatinya mendengar ejekan itu. Dewi Anggrek Emas semakin cepat bergerak memutari tubuh Wulan. Senjata anggreknya menyebar dari segala penjuru. Namun sampai sejauh itu belum ada satupun yang dapat menembus benteng pertahanan Wulan. Sinar keperakan yang menyelimuti tubuh gadis itu sulit ditembus. Dewi Anggrek Emas makin geram. Tiba-tiba Dewi Anggrek Emas menjerit melengking, lalu tubuhnya melompat tinggi ke udara. Tangannya bergerak cepat melontarkan senjata andalannya dari udara. "Setan!" dengus Wulan terkejut dengan perubahan serangan yang tiba-tiba. Anggrek-anggrek emas itu datang sangat cepat dari atas kepalanya Wulan. Tidak mungkin merubah lagi pertahanannya, bagian atas memang lowong, dan tidak ada pilihan lain. Segera Wulan menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah. Anggrek-anggrek emas itu meluruk deras menancap di tanah beberapa jengkal saja dari tubuh Wulan. "Mampus kau!" jerit Dewi Anggrek Emas. Setelah berkata demikian, dengan cepat Dewi Anggrek Emas meluruk ke bawah sambil tidak henti melontarkan senjatanya. Seperti bermata saja, senjata itu mengejar kemana saja Wulan menghindari sambil bergulingan. Wulan tidak punya kesempatan lagi menggunakan tombaknya. "Pakai ujung tombakmu, Wulan. Pinjam tenaga." Tiba-tiba Jaka berteriak keras. "Baik Kakang," balas Wulan. Tanpa menunggu lagi, Wulan menekan ujung tongkatnya ke tanah. Ketika sebuah senjata meluncur deras ke arahnya, dengan cepat Wulan membalikkan tombaknya. Sebelah ujung tombaknya menutup senjata bunga anggrek itu. Kemudian dengan meminjam tenaga dari tongkatnya, Wulan langsung melompat ke angkasa. "Curang!" sungut Dewi Anggrek Emas. Manis sekali kaki Wulan mendarat di tanah. Senjata tombak bermata dua kembali menghilang di depan dada. Sesaat Wulan memberikan kerlingan mata pada Jaka, yang kemudian dibalas dengan senyuman. Sedangkan Dewi Anggrek Emas kelihatan bersungut-sungut setelah lawannya mampu menandingi jurus anggrek seribunya tanpa mendapat celaka sedikit pun. "Jaka, hadapi aku," bentak Dewi Anggrek Emas sengit. "Tidak perlu manis. Adikku pun sudah cukup tenang dan lembut," Jaka menyahuti. Tetapi kelembutan suara Jaka justru menyakitkan di telinga Dewi Anggrek Emas.
Jelas kata-kata yang diucapkan tenang itu mengandung nada ejekan serta meremehkan dirinya. Dewi Anggrek Emas makin dongkol saja. Bagaimana, nenek sihir? Menyerah? Tantang Wulan. Wih, tambah geram hati Dewi Anggrek Emas. Jaka, jangan salahkan aku kalau adikmu yang masih bau kencur ini mati di tanganku. Apa tidak sebaliknya? Ejek Wulan. Tikus busuk, terima seranganku. Seketika saja Dewi Anggrek Emas mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lalu dengan gerakan perlahan, tangannya diturunkan hingga sejajar dengan ketiak. Hati-hati, Wulan. Dia mengeluarkan ajian Wisanggeni, kata Jaka memperingatkan. Lawan dengan Bayu Segara. Baik Kakang, sahut Wulan. Segera saja Wulan menekuk kaki kanannya ke depan. Sedangkan kaki kirinya ditarik ke belakang agak menyamping. Kemudian tangan kirinya dipentang lurus ke depan, lalu tangan kanannya ditempelkan di siku kiri. Aji Wisanggeni, teriak Dewi Anggrek Emas melengking. Seketika tubuhnya menjelat bagai anak panah lepas dari busur. Pada saat yang bersamaan kaki Wulan bergerak cepat menyusur tanah. Tangannya merentang ke samping, lalu dengan cepat dikebut ke depan. Pada saat yang sama, Dewi Anggrek Emas telah mendorong kedua tangannya ke depan pula. Maka kedua pasang tangan itu pun beradu keras hingga menimbulkan suara ledakan dahsyat. Tubuh Dewi Anggrek Emas terjengkang ke belakang dua depa. Sedangkan Wulan melentingkan tubuhnya ke angkasa. Dua kali berputar di udara, kemudian dengan cepat meluruk bagai seekor elang menerkam mangsa terarah ke kepala Dewi Anggrek Emas. Dewi Anggrek Emas yang terjengkang itu belum dapat menguasai diri. Dia terkejut sekali karena Wulan telah menyerang kembali dari atas kepalanya. Setan! Umpat Dewi Anggrek Emas. Tanpa pikir panjang lagi, disambutnya serangan Wulan yang mendadak. Kembali dua pasang telapak tangan beradu. Begitu dahsyatnya serangan itu sampai-sampai kaki Dewi Anggrek Emas melesak masuk ke tanah hingga sebatas lutut. Wulan kembali melenting berputar dua kali di udara, lalu dengan lincah mendarat ke tanah. Dewi Anggrek Emas memuntahkan darah kental kehitaman. Wajah wanita itu mendadak merah. Betapa malunya Dewi Anggrek Emas karena dapat dikalahkan oleh seorang gadis yang dulu menjadi bulan-bulanan dirinya. Setelah menyeka mulutnya, Dewi Anggrek Emas mengerahkan tenaga dalamnya. Dan, tubuh Dewi Anggrek Emas terlonjak ke atas. Kakinya telah keluar dari tanah. Kini tubuhnya melesat ke udara dan membuat putaran 3 kali sebelum menjejak tanah. Tubuhnya sedikit limbung ketika kakinya sampai di tanah. Dari mulutnya kembali memuntahkan kental kehitaman. Matanya menjadi perih berkunang-kunang. Kau terluka dalam, Dewi Anggrek Emas. Perlu waktu 1 bulan untuk memulihkan kekuatanmu, kata Wulan kalem. Bocah setan, aku tidak akan melupakan penghinaan ini. Satu saat kelak akan kubalas kau. Dengus Dewi Anggrek Emas dendam. Aku rasa dalam 1 bulan belum tentu kau dapat memulihkan tenaga dalammu, Jaka menimpali. Dewi Anggrek Emas mendengus. Dia baru tahu kalau aji Bayu Segara yang dilepaskan Wulan dapat menyedot setengah lebih tenaga dalam yang dimilikinya. Memang bukan sedikit waktu yang dibutuhkan untuk memulihkannya. Aji Bayu Segara memang tidak kelihatan akibatnya secara langsung. Tapi siapa saja yang terkena ajian itu, dapat dipastikan lebih dari setengah tenaga dalamnya akan tersedot. Dan lagi jurus-jurus serta ilmu-ilmu kesaktiannya juga akan berkurang. Kehebatannya tidak nyata secara fisik, tapi mampu membuat mental seorang tokoh jadi frustasi. Tunggu pembalasanku, Wulan, teriak Dewi Anggrek Emas. Setelah berkata demikian, Dewi Anggrek Emas segera melompat pergi. Tetapi tanpa diduga sekali, lompatannya jadi lambat dan pendek seperti orang sedang belajar ilmu olah kanuragan. Dia benar-benar lupa kalau setengah kekuatan tenaga dalamnya telah tersedot. Melihat kenyataan ini, Dewi Anggrek Emas menjadi geram setengah mati. Matanya merah menyala menatap Wulan yang hanya tersenyum-senyum. Jangan gunakan tenaga dalam, bisa mati lemas nanti, kata Jaka kalem. Dewi Anggrek Emas bersungut-sungut. Hatinya benar-benar tidak dapat melupakan penghinaan ini. Dendam terbalut rapat di dasar hatinya. Sambil menggerutu jengkel, Dewi Anggrek Emas melangkah pergi tanpa berani lagi menggunakan tenaga dalamnya. Kau tidak apa-apa, Wulan.
Tanya Jaka ketika Dewi Anggrek Emas sudah tidak kelihatan lagu. Tidak, sahut Wulan cepat. Tapi kau harus semadi sebentar untuk memulihkan tenagamu. Barangkali ada sedikit pengaruh Aji Wisanggeni di jalan darahmu, kata Jaka penuh perhatian. Wulan tersenyum, lalu duduk bersimpuh di bawah pohon yang berumput tebal. Segera diambilnya sikap bersemadi, memusatkan seluruh perhatian dan semua inderanya dari hubungan dengan dunia fana. Disatukan diri dan jiwanya kepada Sang Pencipta. Perlahan-lahan Wulan merasakan tubuhnya kian ringan, darahnya mengalir tenang. Hawa sejuk mulai merembes masuk ke seluruh jaringan syarafnya. Hawa sejuk nyaman perlahan-lahan berganti menjadi panas. Semakin lama panas yang menyambar ke seluruh tubuhnya semakin menyengat. Keringat mulai menitik di kening dan seputar lehernya. Selanjutnya tubuh Wulan bagai terserang demam. Dan, Wulan memuntahkan darah merah kental dari mulutnya 2 kali. Berangsur-angsur seluruh jiwa dan raganya kembali tenang. Wajah yang memerah pun kembali pulih seperti semula. Cerah bagai bayi tanpa dosa. Perlahan-lahan Wulan membuka matanya yang bulat bening seperti bertaburkan bintang berkilauan. Dengan lengan baju disekam mulutnya segera Wulan bangkit berdiri. Matanya langsung tertuju pada Jaka yang duduk bersandar di bawah pohon rindang. Kakaknya itu pun tengah memperhatikannya dengan bibir tersenyum. Sudah? Tanya Jaka setelah Wulan mendekat. Wulan mengangguk. Kau terkena Aji Wisanggeni tadi, kata Jaka sambil bangkit dari duduknya. Bagaimana kau tahu? Tanya Wulan. Kakinya terus melangkah mendekati kuda yang setia menunggu sambil merumput. Aku melihat noda merah pada telapak tanganmu, sahut Jaka seraya melompat ringan ke atas punggung kuda. Wulan segera naik ke punggung kudanya sendiri. Sikapnya tenang, setenang air sungai mengalir. Digebah kudanya perlahan agar berjalan lambat-lambat saja Jaka juga menyentak tali kekang kudanya. 2 ekor kuda dengan penunggang sepasang walet merah itu berjalan perlahan. Kalau saja Aji Bayu Segaramu sudah sempurna, pasti perempuan itu akan mati tanpa luka, kata Jaka setengah bergumam. Yah, seharusnya aku menyempurnakannya dulu baru turun bukit lagi, desah Wulan. Kau bisa melakukannya dalam perjalanan. Apa mungkin? Kenapa tidak? Setiap lawan yang terkena Aji Bayu Segara akan menitipkan sebagian tenaga dalamnya padamu. Dengan demikian kau tidak perlu susah-susah bersemedi menyempurnakan tenaga dalam. Enak kan? Kau lupa, Wulan. Aji Bayu Segara hanya cocok dimiliki wanita. Sedangkan aku melatih padanannya yang dapat menunjang ajianmu itu. Namanya Aji Tirta Segara. Maaf, aku lupa, Wulan tersipu. Kita dipersiapkan Eyang Resi untuk menjadi sepasang walet merah. Jadi apa yang kita miliki ini saling menunjang. Memang tidak ada salahnya kalau dilakukan sendiri-sendiri. Tapi akan lebih sempurna jika dilakukan bersama-sama dalam satu jiwa. Itu kan pesan Eyang Resi, Kakang. Iya, aku hanya memperingatkan saja kok. Wulan mendadak tercenung. Dia ingat dengan kata-kata yang diucapkan guru mereka sebelum meninggal. Semua yang telah diturunkan dan dikuasai kakak beradik ini akan lebih sempurna jika memakan jantung burung walet merah yang hanya ada sepasang saja di dunia ini. Dan sepasang jantung itu telah disimpan Eyang Resi dalam satu tempat. Sayang beliau belum sempat menyebutkan di mana jantung sepasang walet merahku disimpan. Kakang, kata Wulan. Ada apa? Tanya Jaka. Kau ingat pesan terakhir Eyang Resi? Wulan balik bertanya. Pesan apa? Jaka belum mengerti. Coba kau ingat-ingat dulu, kata Wulan seolah-olah memberi teka-teki. Jaka mengerutkan keningnya. Terlalu banyak pesan yang diberikan guru mereka sebelum meninggal. Jaka mencoba untuk mengingat satu persatu. Menduduk dia tersentak ketika teringat salah satu pesan yang hampir terlupakan. Hanya satu kalimat saja, dan kelihatannya tidak begitu penting. Aku rasa ini ada hubungannya dengan tokoh-tokoh rimba persilatan yang tengah mencari-cari kita, kata Wulan. Mungkin juga, gumam Jaka. Keningnya masih berkerut. Hari sudah menjelang senja. Matahari bersiap-siap pergi tidur. Di atas pepohonan, burung-burung nampak sibuk kembali ke sarangnya. Sedangkan di bawahnya, terlihat 2 ekor kuda yang tengah ditunggangi sepasang walet merah. Mereka terus berjalan menyusuri lereng Bukit Batok.
Tidak jauh dari situ, terlihat sebuah desa yang mulai kelihatan sepi. Desa yang satu-satunya terdekat dengan lereng bukit ini dinamakan Desa Batok. Suasana sepi itu tiba-tiba pecah oleh teriakan keras disusul dengan munculnya sesosok tubuh menjebol atap sebuah rumah. Sosok tubuh berpakaian ketat serba putih itu bersalto beberapa kali. Di sebuah dahan pohon sosok itu hinggap dengan manis. Matanya memandang sebentar pada rumah yang baru saja dijebolnya, lalu kembali mendarat di tanah. Gerakannya ringan, menandakan orang itu memiliki kepandaian yang tidak rendah. Sepasang walet merah segera menghentikan langkah kudanya. Serentak mereka melompat turun dan menuntun kuda mendekati sebuah pohon di pinggir jalan utama desa itu. Wulan mengamati rumah yang ternyata sebuah penginapan. Tatapannya lalu beralih pada orang berpakaian ketat serba putih yang berdiri tegang menghadap ke pintu rumah penginapan. Sarmapala, desah Wulan mengenali orang itu. Brak, tiba-tiba saja pintu rumah penginapan itu hancur berantakan. Kemudian disusul berkelebatnya seberkas cahaya merah meluncur deras ke arah Sarmapala. Dalam waktu yang bersamaan, Sarmapala melompat ke udara. Sinar merah itu lewat di bawah kakinya, lalu tepat menghantam pohon yang berada di belakang laki-laki muda itu. Seketika pohon itu meledak dan tumbang. Sarmapala kembali mendarat manis di tanah. "Kelabang hijau, keluar kau. Jangan seperti tikus bersembunyi di parit," bentak Sarmapala keras. "Hehehe, sungguh besar nyalimu, Sarmapala. Tapi lebih besar bualanmu daripada besarnya gunung," terdengar suara keras dari dalam penginapan. "Nyalimu yang seperti liur, kalau jantan, keluar," balas Sarmapala dengan tajam. Belum lagi selesai bibir Sarmapala berkata, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan hijau keluar dari pintu rumah penginapan yang hancur berantakan. Sekejap saja di depan Sarmapala sudah berdiri seorang laki-laki tua bertubuh bungkuk dengan tongkat hijau di tangannya. Bajunya yang menyerupai jubah, seluruhnya berwarna hijau. Bahkan wajah dan tangannya pun berwarna hijau. Dia kini tengah memandang Sarmapala dengan tajam. "Sarmapala bisa mati di tangan kelabang hijau," desis Jaka ketika melihat laki-laki tua berdiri dengan tiba-tiba di depan Sarmapala. "Kau akan membantu Sarmapala, Kakang?" tanya Wulan. "Tidak," sahut Jaka tegas. Seperti apapun bahayanya Sarmapala, tidak bakalan Jaka membantu. Dia tidak pernah menyukai laki-laki itu yang selalu saja menginginkan Wulan menerima cintanya, meskipun Sarmapala seorang pendekar dikdaya yang berhati lurus. Jaka masih ingat ketika Sarmapala mempermalukannya di depan orang banyak. Saat itu tubuh Jaka dibuat babak belur hanya karena salah pengertian yang sepele. Meskipun dulu hidup bergelandang dan mengemis, tapi Jaka tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Waktu itu, Sarmapala masih remaja, sama seperti dirinya yang masih berusia sekitar 15 tahun. Dia anak seorang pembesar kerajaan yang sangat dihormati dan disegani. Suatu saat di pusat kerajaan sedang diadakan pesta besar-besaran menyambut datangnya peringatan dasawarsa kerajaan. Dalam keadaan seluruh penduduk bersenang-senang, tiba-tiba terjadi ribut-ribut. Keributan itu berawal dari seorang wanita setengah baya yang kecopetan. Kebetulan Jaka yang waktu itu masih bergelandang berada dekat dengan kejadian itu. Semua orang langsung menuduhnya mencopet wanita setengah baya itu. Sarmapala yang saat itu juga berada di sana bersama sejumlah prajurit, segera bertindak tanpa bertanya lebih dulu. Tentu saja, Jaka yang hanya seorang gelandangan dan awam terhadap ilmu kanuragan, menjadi babak belur. Untunglah seorang kakek tua cepat menolongnya dan membawanya dari tempat itu. Kakek yang bernama Eyang Resi Suralaga lalu mengangkat Jaka sebagai anak sekaligus murid bersama cucu kakek itu yang bernama Wulan. Kejadian itu tidak terlupakan bagi Jaka hingga saat ini. "Kakang," Wulan mencolek lengan Jaka. "Oh." Jaka tersentak dari lamunannya. "Kita di sini terus, Kakang?" tanya Wulan. "Sebentar, biarkan mereka selesai dulu dengan urusannya, baru kita lanjutkan perjalanan," jawab Jaka. Wulan tidak membantah. Dia cukup mengerti perasaan Jaka saat ini. Wulan pun tahu peristiwa yang sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu dia masih berusia sekitar 5 tahun.
Masih jelas dalam ingatannya bagaimana keadaan Jaka waktu itu. Tetapi Wulan tidak menyalahkan Jaka ataupun Sarmapala. Baginya hal itu hanya salah pengertian saja. Lain halnya dengan Jaka. Rupanya dia mengingatnya sebagai sesuatu yang tidak patut dilupakan. Dan itu memang hak seseorang, dan Wulan tidak ingin mencampurinya. Sementara itu Sarmapala sudah bertarung melawan Kelabang Hijau. Jaka yang selalu memperhatikan dengan serius, sudah bisa menghitung kalau pertarungan itu sudah berjalan hampir 5 jurus. Dan kelihatannya Sarmapala sudah sangat terdesak sekali. Kepandaian Kelabang Hijau memang jauh di atas Sarmapala. Hanya saja sikap Sarmapala yang congkak dan tinggi hati membuatnya enggan mengakui keunggulan lawan. Hidupnya yang serba kecukupan dan dikelilingi para pengawal, membuatnya selalu memandang rendah pada siapa. Rupanya ini berlanjut sampai dewasa. Lebih-lebih sekarang menjabat sebagai kepala pasukan kerajaan, semakin jelas sikap congkaknya. Namun demikian, Sarmapala selalu berjalan dalam alur yang lurus. Kini Sarmapala telah mengeluarkan jurus-jurus ilmu pedang andalannya. Sementara Kelabang Hijau kelihatan masih melayaninya setengah-setengah. Bahkan sampai lewat 30 jurus, Kelabang Hijau belum sekalipun membalas setiap serangan Sarmapala. Dia hanya berkelit menghindar, sambil terkekeh tidak henti-hentinya. Hal ini membuat Sarmapala semakin gusar dan panas hatinya. Kelabang Hijau, jangan hanya berkelit saja. Serang aku, teriak Sarmapala jengkel karena merasa diremehkan. Hehehe, aku tidak pernah berurusan dengan pihak kerajaan. Bahkan selamanya aku tidak ingin berurusan, sahut Kelabang Hijau. Jangan katakan aku kejam kalau pedangku menembus jantungmu, dengus Sarmapala. Silakan kalau kau mampu. Mendengar tantangan ini, Sarmapala makin geram hatinya. Dia pun segera memperhebat serangan-serangannya. Pedang pusaka warisan ayahandanya berkelebat cepat mengarah ke bagian-bagian tubuh lawan. Rasa penasaran di dalam hatinya semakin menebal. Tetapi sampai sejauh ini, pedangnya belum sedikit pun menyentuh ujung jubah orang tua itu. Hingga pada suatu saat, tahan, seru Kelabang Hijau keras. Celaka, sentak Jaka dan Wulan hampir berbarengan. Apa yang dilakukan Kelabang Hijau? Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Sepasang Walet Merah. Bagian 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.